Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perihal review artikel implementasi prinsip syariah dan dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal. Studi literatur ini ditulis oleh Hasibuan dan kawan-kawan tahun 2025. Dengan tim kami kelompok 2 ada Ibu Erna Ningsih, ada saya Indra Lesmana, dan ada Pak Zarkoni. Kami dari mahasiswa S2 Institut Agama Islam SEBI, Magister Ekonomi, Program Studi Industri Halal dan Bisnis Syariah. Mohon izin kami akan mencoba mereview artikel tersebut. Si loading sebentar. eh Dalam artikel tersebut, latar belakangnya adalah perkembangan pesat dua kesenjangan utama yang tersisa. Jadi memang yang pertama adalah dari artikel tersebut kita tahu bahwa ada klaim kehalalan produk dengan versus penerapan prinsip syariah dalam keuangan. Jadi tidak sedikit perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi halal pada produk, namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangannya, yaitu mencakup pembiayaan, investasi, pencatatan keuangan, juga pendapatan dan biaya. Kemudian kesenjangan yang kedua adalah penerapan keuangan syariah yang parsial dan terfragmentasi. Jadi di sini dalam artikel tersebut belum memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam seluruh proses manajemen keuangan perusahaan yang mencakup perencanaan keuangan, penganggaran, aset, dan liabilitas, juga kebijakan investasi dan juga manajemen risiko. Kemudian dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa konsep teori yang digunakan yaitu dua konsep utamanya. Yang pertama menjelaskan implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan industri halal, di mana yang pertama konsepnya adalah manajemen keuangan syariah sebagai landasan utama. Jadi didasarkan pada prinsip larangan riba, gharar dan masyir, serta nilai amanah, keadilan dan transparansi dan maslahah. Elemen penting yang menjaga integritas dan kepercayaan publik pada industri halal. Jadi prinsip larangannya itu adalah riba, gharar, dan maisir. Kemudian nilai utamanya adalah amanah, keadilan, transparansi, dan maslahah. Kemudian konsep yang kedua adalah Islamic Corporate Governance dan pembiayaan berbasis akad. Jadi prinsip ini digunakan untuk menjelaskan implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan pada industri halal melalui tata kelola dan skema pembiayaan syariah. Jadi akad pembiayaan syariahnya itu mencakup mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Kemudian di artikel ini juga terdapat metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Jadi metode ini tuh dipilih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis konsep, temuan empiris, serta perspektif teoritis penelitian terdahulu mengenai keuangan syariah dan juga industri halal. Jadi metodenya itu yang pertama adalah melakukan pendekatan dan tujuan, yaitu studi literatur atau literatur review atas konsep, temuan empiris, dan perspektif teoritis penelitian terdahulu. Kemudian juga ada data sekunder dan seleksi, yaitu melalui buku jurnal ilmiah, buku, proceeding, dan juga laporan penelitian yang relevan. Jadi mengidentifikasi, kemudian men-screening, juga eligibility. Yang ketiga adalah analisis tematik, jadi mengidentifikasi pola implementasi, tantangan, dan implikasi prinsip syariah dalam keuangan perusahaan industri halal. Kemudian yang terakhir dalam metode penelitian ini yang berbasis studi literatur yaitu tentang keabsahan data. Triangulasi sumber dan diskusi dengan rekan sejawat kompeten di bidang ekonomi dan keuangan syariah untuk meminimalkan bias. Kemudian untuk temuan penelitian dilanjut oleh Pak Zarkoni, dipersilahkan Pak Zarkoni. Baik, terima kasih Pak Indra. Izin saya melanjutkan tentang temuan penelitian ya. Dari review ini bahwa ada beberapa temuan penelitian. Yang pertama adalah implementasi prinsip syariah menjadi isu yang strategis. Nah ini semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri halal global yang signifikan. Kemudian tidak hanya sebagai kewajiban agama, tapi juga menjadi strategi bisnis yang etis dan berkelanjutan. Seperti itu ya. Yang kedua temannya adalah prinsip syariah sebagai fondasi manajemen keuangan.
yaitu larangan riba, kemudian gharar, dan maisir. Kemudian menjunjung amanah, keadilan, transparansi, dan maslahah. Yang ketiga, mendorong sistem keuangan yang etis dan akuntabel. Selanjutnya dari aspek perencanaan keuangan berorientasi jangka panjang, kita mengutamakan kehati-hatian atau prudensial, artinya ya betul-betul bekerja dengan hati-hati, dengan difikirkan, berani ambil risiko tapi juga terukur itu ya. Kemudian kedua adalah tidak hanya mengejar profit semata, tapi ada lebihnya ada kemaslahatan untuk umat. Yang ketiga, memperhatikan aspek etika, sosial, dan berkelanjutan, dan mengurangi praktek spekulatif, artinya tidak asal-asalan, tidak untung-untungan, tidak gambling. Gitu. Kemudian pembiayaan berbasis syariah itu menggunakan akad yang murabahah, kemudian mudharabah, dan musyarakah. Kemudian sistem bagi hasil lebih adil karena berbagi risiko dan keuntungan antara investor dengan pengelola. Artinya sama-sama, kalau untung ya bersama-sama, rugi juga bersama-sama nanggung gitu ya. Nah, tapi masih ada kendala, yaitu adalah literasi keuangan syariah masih rendah. Kemudian akses lembaga keuangan syariah juga masih terbatas. Ini menjadi tantangan yang perlu dijadikan solusinya. Kemudian dari aspek investasi halal berbasis aset real, pertama adalah fokus pada sektor halal dan produktif, menghindari investasi spekulatif. Artinya tadi ya, menghindari investasi yang spekulatif ya. Artinya betul-betul terukur, kemudian fundamentalnya kuat dan terusnya. Kemudian meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Tapi masih ada tantangan, yaitu ada instrumen investasi syariah masih terbatas. Kemudian aspek yang berikutnya adalah akuntansi dan pelaporan keuangan syariah. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian sarana menunjukkan kepatuhan syariah. Ini penting ya, nanti dari masalah keuangan, laporan dan terusnya itu akan kelihatan bahwa itu sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, di sini masih ada kendala juga bahwa standar akuntansi belum seragam, masih berbeda-beda dia. Kemudian regulasi dan SDM masih berbeda juga itu. Artinya juga perlu ditingkatkan kualitasnya SDM dan peraturannya. Dan yang terakhir adalah masalah temuan penelitian dari review kita ini adalah Islamic Corporate Governance. Jadi keberhasilan itu dipengaruhi oleh komitmen manajemen puncak itu ya. Jadi direksi, kemudian dewan komisaris itu betul-betul punya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan prinsip syariah di dalam perusahaannya. Gitu ya. Kemudian dewan pengawas syariah juga harus kemudian terus memberikan pengawasan, kemudian memberikan rekomendasi agar kemudian roda perusahaan bisa berjalan dengan benar sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga adalah budaya organisasi yang Islami. Ini juga penting gitu ya. Dibiasakan lingkungannya untuk kemudian betul-betul sesuai dengan Islami. Misalnya sholat berjamaah tepat waktu gitu ya, bersama-sama, kemudian sebelum kerja berdoa dan terusnya itu. Cuman dari sini masih ada hambatan utama, yaitu pengawasan internal itu juga masih lemah dia. Nah, mungkin karena kurang SDM dan terusnya dia. Kemudian literasi juga syariah, manajemen juga masih rendah. Itu menjadi hambatan utama. Kemudian perlu dicarikan solusi dan langkah berikutnya. Saya itu dari masalah teman penelitian. Selanjutnya akan dibagikan oleh Bu Erna. Monggo Bu Erna, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Indra dan Bapak Zarkoni. Izin melanjutkan review artikel kami, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Menurut kelompok kami, kelebihan pada artikel ini yang pertama adalah adanya pendekatan komprehensif dan menyeluruh. Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur yang sistematis dan tematik untuk mengkaji implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal, dengan menggabungkan berbagai temuan empiris dan konseptual dari berbagai sumber terpercaya. Penelitian ini berhasil menyajikan gambaran yang utuh dan terintegrasi mengenai konsep, praktik, tantangan, serta peluang dalam pengelolaan keuangan syariah. Pendekatan seperti ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek manajemen keuangan syariah secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya kelebihannya dari artikel ini adalah relevansi topik yang sangat tinggi. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan pesat industri halal yang kini menjadi sektor ekonomi strategi global. Penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan tidak hanya penting untuk menjaga kehalalan produk, tetapi juga sebagai kunci untuk membangun integritas kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis dalam industri halal.
yang kompetitif. Dengan demikian, kajian ini menjawab kebutuhan mendesak bagi perusahaan dan pemangku kepentingan agar dapat beroperasi sesuai nilai-nilai syariah yang etis dan berkelanjutan. Yang ketiga, kelebihan dari artikel ini adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai aspek manajemen keuangan syariah dalam industri halal. Artikel ini mampu mengintegrasikan aspek-aspek penting dalam manajemen keuangan syariah seperti perencanaan keuangan jangka panjang berbasis prinsip kehati-hatian, penggunaan pembiayaan syariah yang adil dan berbasis risiko, investasi halal yang berorientasi aset real, serta tata kelola dan pelaporan transparan dan bertanggung jawab. Integrasi ini menunjukkan bahwa prinsip syariah bukan hanya aturan normatif, melainkan juga menjadi kerangka manajerial yang memandu pengambilan keputusan keuangan secara menyeluruh dalam perusahaan industri halal. Adapun kelemahan dari artikel ini yang kami ketemukan adalah ada beberapa poin. Yang pertama, tidak menggunakan data empiris langsung. Studi ini hanya bersifat kajian literatur tanpa melibatkan data empiris primer dari perusahaan atau pelaku industri halal. Hal ini membatasi kemampuan artikel untuk menjelaskan praktik implementasi prinsip syariah secara konkret dan langsung di lapangan. Yang kedua, kurangnya dukungan data kuantitatif pada latar belakang. Artikel ini tidak menyertakan data statistik atau data kuantitatif yang memadai untuk menunjukkan skala perkembangan industri halal atau besarnya gap implementasi prinsip syariah dalam praktik manajemen keuangan, sehingga kurang memperkuat urgensi dan konteks empiris kajian. Yang ketiga adalah landasan teorinya masih normatif. Kajian ini lebih banyak memfokuskan kepada aspek konsep dan norma syariah tanpa berkembang menjadi kerangka teori yang lebih robust dan aplikatif dalam konteks dinamika bisnis dan keuangan modern pada industri halal. Kemudian metode studi literatur dalam artikel ini juga kurang rinci. Deskripsi tentang proses seleksi dan analisis literatur masih relatif umum dan belum memaparkan secara detail struktur penilaian kualitas literatur atau kriteria inklusi-eksklusi yang ketat sehingga dapat mempengaruhi kedalaman dan validitas sintesis hasil. Yang terakhir ada kontribusi kebaruan terbatas. Pada sintetis literatur, kebaruan penelitian lebih banyak terdapat pada penggabungan dan sintesis literatur yang ada, bukan pada penemuan data atau model baru yang dapat langsung diaplikasikan atau diuji dalam praktik manajemen keuangan syariah. Sehingga kesimpulan dari kami adalah artikel ini lebih kuat sebagai sebuah kajian konseptual yang komprehensif dan integratif mengenai implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan industri halal, daripada sebagai penelitian empiris yang mampu menggambarkan praktik implementasi secara langsung dan terukur. Melalui sintesis literatur yang sistematis, artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai dan mekanisme pengelolaan keuangan berbasis syariah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan industri halal. Namun, kekurangan data empiris dan kuantitatif memperlihatkan ruang besar bagi penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dan berbasis bukti lapangan untuk menguji dan mengembangkan model manajemen keuangan syariah yang efektif dalam industri halal. Sekian dari kami. Kami aturkan terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak Indra. Masih mute Pak Indra. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas review artikelnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf, segala bentuk masukan dan koreksi sangat kami terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.